Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan soal KSM Fisika tahun 2023 di tingkat provinsi. Nomor 8. Sebuah kubus dengan rusuk 1 cm dan massa M bergerak dari kecepatan awal di lantai kasar dengan koefisien gesekan antara balok dan lantai adalah mu sama dengan 0,1. Jika panjang lintasan adalah S, dan setiap anak tangga memiliki tinggi D dan lebar H seperti pada gambar, maka jarak S agar balok tepat jatuh pada anak tangga kedua adalah, nah di sini ada catatan, katanya nyatakan dalam D, H, G, M, dan V. Oke, berarti nanti si variabel-variabel ini atau besaran-besaran ini kita nyatakan dalam huruf gitu ya, dalam variabel lagi gitu, jadi nggak dimasukin angkanya. Oke, sebelum itu kita analisis dulu maksud si soal itu apa. Nah, di sini katanya ada sebuah kubus ya, bergerak dengan kecepatan awal di lantai kasar. Nah, sehingga ada koefisien geseknya. Berarti kalau kita analisis, nah berarti di sini nanti akan ada gaya gesek ya antara si kubus dengan si lantai. Nah, di sini akan ada gaya gesek. Diketahui koefisiennya mu sama dengan 0,1. Terus, panjang lintasan adalah S, dan setiap anak tangga D. Nah, berarti kan ini ada dua anak tangga, berarti 2D, dan lebarnya H. Karena ada dua anak tangga, berarti lebarnya 2H. Maka jarak S agar balok tepat jatuh pada anak tangga kedua. Oke, berarti kita mau cari nilai S ini pada saat si balok ini, iya bener kan balok? Pada saat si balok ini bergerak, ya, yang tadinya posisi awalnya itu di sini. Nah, terus saat si balok berada di ujung tangga, nah, di sini saat si balok sampai di ujung tangga, nah terus kan si balok ini jatuh ya sampai ke anak tangga kedua, dan kalau kita perhatikan di sini lintasan jatuhnya si balok ini membentuk lintasan parabola ya. Nah, yang akan kita tanyakan adalah jarak dari balok saat sebelum bergerak sampai ada di ujung tangga yang menyebabkan si balok ini nanti jatuh ke bawah gitu. Oke, dari sini berarti kita udah tahu nih kita mau pakai konsep apa aja. Pertama, karena ada gaya gesek, berarti kita nanti akan pakai konsep dari hukum Newton ya, lebih tepatnya nanti hukum Newton kedua. Terus saat si balok ini jatuh, kita bisa pakai konsep gerak jatuh bebas, atau bisa juga karena ini membentuk lintasan parabola, kita langsung aja pakai konsep gerak parabola. Oke, sebelum itu Ibu mau jelasin dulu ya sedikit tentang gerak parabola dan hukum Newton yang kedua lebih tepatnya. Oke, kita masuk ke gerak parabola. Termasuk ke dalam ruang lingkup dari kinematika gerak. Ya. Gerak parabola itu kan berarti gerak yang lintasannya itu membentuk setengah lingkaran atau parabola nih. Kalau digambarkan kurang lebih seperti ini. Ini di sumbu X, ini di sumbu Y. Yang di sumbu X itu nanti berlaku konsep dari GLB, sedangkan yang di sumbu Y nanti berlaku konsep dari GLBB, jadi gabungan gitu. Jadi basicnya kalian harus udah hafal ya, harus udah tahu persamaan-persamaan antara GLB dan GLBB. Sekarang kita bayangkan nih, ketika kita melemparkan suatu benda, atau peluru deh yang ditembakkan ya, membentuk lintasan seperti ini, dengan sudut misalkan alfa ya, terhadap bidang horizontalnya, terhadap sumbu X-nya. Nah, si benda ini itu memiliki kecepatan awal atau V0 ya, ketika awal mula ditembakkan atau V0. Nah, di sini kita bisa pakai konsep dari vektor. Jadi kita proyeksikan si V0 ini terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Nah, lihat di sini, masih ingat kan ya konsep-konsep vektor kalau nempel sudut, berarti nanti kita pakai bantuan cos. Kalau yang seberang sudut, kita pakai bantuan sin. Nah, nanti posisi si benda bisa ada di sini, ya, lintasan keduanya. Bisa ada di tinggi maksimumnya, di puncak. Bisa ada di posisi di sini, sampai nanti ada atau kembali lagi ke tanah, atau berada di titik terjauhnya posisinya. Bisa ada di sini. Nah, sekarang kita analisis dulu ya kecepatan-kecepatan ketika melewati si lintasan parabola ini. Nah, berarti kan ini arah kecepatannya bisa jadi ke sini kan, V-nya. Terus ini V, ini V. Nah, sampai ke sini kan V. Nah, kita proyeksikan sudutnya. Nah, berarti ini proyeksikan ke sumbu Y, ini ke sumbu X, jadi Vx, ini jadi Vy. Nah, ini ke sumbu Y, berarti jadi Vy. Ini juga jadi Vx ya. Vx itu sama dengan V-nya kalau di titik tertinggi. Terus nanti ini ke bawah.
Nah, ini jadi Vx, terus ini jadi Vy-nya. Nah, begitupun yang saat di posisi terjauh. Ini Vx-nya, ini Vy-nya. Oke, nah karena tadi di sini ketika di sumbu X kita pakai konsep GLB dan di sumbu Y kita pakai konsep GLBB ya. Semoga kalian masih ingat. GLB yaitu rumusnya cuma satu kan, S sama dengan V dikali T. Sedangkan kalau GLBB itu ada tiga, ada VT, VOAT, VT kuadrat, V0 kuadrat, 2AS, S sama dengan V0T setengah AT kuadrat. Oke, nah sekarang kita tinjau dulu yang ada di sumbu X menggunakan konsep dari GLB. Sumbu X. Nah, berarti kalau kita mau cari kecepatannya di sumbu X ya, si Vx ya, atau misalkan kecepatan awalnya berarti V0x, ya berarti tinggal proyeksi vektornya. Berarti V0 cos alpha. Gitu. Di sini kenapa Ibu pakai alpha? Karena kebetulan digambar alpha. Kalau misalkan di buku kalian pakainya theta, ya boleh gitu, jadi cos theta. Terus gimana untuk mencari jaraknya atau posisinya? Ya berarti tinggal S sama dengan V0x dikali T. Ya. Atau misalkan kalau di posisi tertentu berarti udah bukan V0 lagi, jadi S sama dengan Vx dikali T. Kita tinjau sumbu Y, nah berarti pakai konsep GLBB. Kenapa? Karena di sumbu Y ini kan berarti udah mainnya itu ketinggian ya. Nah nanti si S-nya ya kita ganti jadi H, jadi ketinggian. Terus percepatannya, si A-nya kita ganti jadi G, yaitu percepatan gravitasi. Nah, sekarang kita tinjau dulu, berarti Vy-nya itu sama dengan V0Y min GT. Dari mana? Nah, dari persamaan ini. Vt voat. Vt itu berarti Vy-nya, ya, kecepatan di sumbu Y saat posisi tertentu. V0 itu berarti kecepatan awalnya. Nah, di sini min GT, kenapa negatif? Karena arahnya ke atas, melawan gravitasi. Jadi negatif, A-nya, ya, kalau di GLBB kan pakai percepatan linear, kalau di gerak parabola kita pakai percepatan gravitasi. Ya, jadi V sama dengan V0Y min GT. Terus kalau mau cari, apa ya, kalau ini, kita gunakan persamaan yang kedua yang ini ya, yang Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2S. Bisa juga kita ubah, berarti Vt-nya jadi Vy kuadrat sama dengan V0-nya itu kita pakai V0Y kuadrat min 2GH. Tadi S-nya diganti jadi H. Terus kalau mau cari ketinggiannya atau posisinya, berarti H sama dengan V0Y dikali T min setengah GT kuadrat. Nah, sama halnya dengan yang di sumbu X, nah berarti untuk mencari si V0Y-nya, oke di sini, bentar, ini posisinya dipindahin dulu ya, biar ada ke bawah, biar sama kayak yang atas. Nah, berarti untuk mencari V0X-nya, untuk mencari V0Y-nya sama dengan V0 sin alpha. Nah, ini pakai vektor, proyeksi vektor di sumbu Y. Karena ini seberang sudut, jadi pakainya sinus. Oke, loh, ini ada yang belum ke pindah, kita benerin dulu. Nah, ini H. Nah, ini untuk persamaan gerak parabola. Terus kita masuk dulu ke dinamika gerak ya, tentang hukum Newton. Nah, di dinamika gerak, yang akan kita pelajari itu tentang gerak benda yang dipengaruhi oleh penyebabnya. Nah, diantaranya kita akan bahas tentang hukum 1, hukum 2, dan hukum 3 Newton. Nah, di mana hukum 1 Newton itu menjelaskan bahwa jika resultan gaya pada benda itu 0, maka benda yang diam itu akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak. Atau secara matematis, sigma F sama dengan 0. Sedangkan hukum 2 Newton itu menjelaskan tentang hubungan antara percepatan, gaya, dan massa suatu benda. Gitu. Di mana percepatan itu berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Dan yang ketiga itu menjelaskan tentang gaya aksi dan reaksi suatu
benda. Terus ada penerapan dari hukum Newton yang akan kita gunakan untuk mengerjakan soal nomor 8 ini. Di antaranya pertama ada yang disebut dengan gaya berat. Nah, jadi setiap benda bermassa itu pasti memiliki gaya berat yang arahnya selalu ke bawah ya. Simbolnya itu W kecil sama dengan M dikali G. Terus yang kedua ada gaya normal. Simbolnya N besar. Yang ketiga ada gaya gesek. Nah, nanti gaya gesek itu dibedakan lagi, ada gesek statis, ada gaya gesek kinetis. Nah, untuk persamaan gaya gesek ya, kita bisa cari Fg sama dengan mu dikali N. N-nya itu gaya normal. Nanti bedanya maksudnya apa? Statis sama kinetis. Gaya gesek statis itu adalah gaya gesek yang terjadi saat benda itu diam. Sedangkan kalau kinetis, gaya gesek yang terjadi saat benda itu bergerak. Nah, kalau kita ilustrasikan ya, ketiga gaya ini, nah tadi misalkan si gaya ini adalah benda bermassa ya, ada massanya. Nah, ketika kita analisis si benda bermassa ini, menurut penerapan dari hukum Newton, si benda ini pasti memiliki gaya berat. Gaya berat itu adalah gaya yang arahnya selalu ke bawah atau menuju pusat bumi gitu. Berarti ada gaya beratnya, yaitu W, terus punya gaya normal, di mana gaya normal itu adalah gaya yang diberikan permukaan bidang terhadap benda. Nah, di mana syarat gaya normal itu pasti tegak lurus dengan bidang. Nah, di sini kan kebetulan bidangnya itu horizontal, berarti gaya normalnya ya vertikal. Terus yang ketiga ada gaya gesek. Nah, di mana gaya gesek ini adalah gaya yang arahnya selalu berlawanan dengan gerak benda. Misalkan di sini si benda ini bergerak ke arah kanan ya, dengan gaya F. Nah, berarti ketika si benda ini diletakkan di lantai kasar, yang dipengaruhi oleh gaya gesek, ya berarti nanti ini arah gaya geseknya ke sini, Fg-nya. Yang nanti kita tinjau apakah kita pakai gaya gesek kinetis atau statis. Nah, di mana nanti cirinya, kalau misalkan si F-nya itu lebih besar dari Fs, ya, gaya gesek statis, nah, maka si benda itu pasti akan bergerak, atau benda bergerak. Nah, artinya nanti gaya gesek yang kita pakai yaitu adalah gaya gesek kinetis. Sedangkan kalau misalkan F-nya sama dengan Fs, artinya si benda ini baru akan bergerak. Nah, nanti gaya geseknya juga yang dipakainya itu gaya gesek kinetis. Nah, sedangkan kalau misalkan gayanya jauh lebih kecil dari gaya gesek statisnya, maka si benda itu akan tetap diam. Jadi nanti gaya gesek yang dipakai adalah gaya gesek statis. Nah, untuk mencari gaya gesek kinetis sama statis ya sama ya. Persamaannya berarti Fs sama dengan mu S dikali N. Kalau Fk berarti mu K dikali N. Mu S itu berarti koefisien gesek statis, mu K koefisien gesek kinetis. Nah, ini baru 3 ya penerapan hukum Newton. Sebenarnya masih ada lagi. Ada gaya tegangan tali, terus ada nanti biasanya yang sering muncul di beberapa soal itu ada tentang lift dan lain sebagainya. Nah, ini pengantar untuk kita mengerjakan soal nomor 8. Kita balik lagi. Nah, tadi kan kita udah bahas nih tentang penerapan hukum Newton. Nah, sekarang kita analisis si bendanya, karena tadi kan ini katanya si balok ini bergerak nih. Berarti balok yang bermassa M ini dipengaruhi oleh gaya berat, terus ada gaya normalnya yang arahnya tegak lurus dengan bidangnya. Terus, bergerak dengan kecepatan awal V. Nah, berarti di sini kecepatan awal benda atau V0-nya itu sama dengan V. Nah, berarti kan nanti kita butuh gaya geseknya, bisa kita cari. Nah, terus saat ada di ujung tangga, ya, berarti ini adalah kecepatan akhirnya, si Vt-nya, si benda ini jatuh gitu di sini. Kita pakai konsep parabola. Sebenarnya bisa juga pakai gerak jatuh bebas ya, sama aja. Dimana di parabola, oh ya tadi belum dijelasin ya, kalau di parabola ya ketika kecepatan benda, ketika si benda itu berada pada ketinggian maksimum, ya, atau puncaknya, ketinggian maksimum, V-nya itu akan sama dengan 0. Ya. Nah, begitupun dengan gambar
ini. Nah, berarti kan ini anggapnya itu ketika mencapai ketinggian maksimum ya, yaitu si 2D. Nah, berarti nanti si V-nya ya, itu akan sama dengan 0. Atau di sini kan VT-nya ya, berarti V-nya sama dengan 0 gitu, ketika sampai di bawah. Oke, sekarang kita cari dulu, berarti di sini kan katanya diketahui mu-nya, koefisien geseknya itu 0,1. Nanti kita bisa pakai untuk mencari gaya geseknya. Oke, langkah pertama, oh ya, sorry sebelumnya. Nah, di sini si Vt itu beda sama dengan V0 ya. Karena maksudnya Vt di sini itu adalah kecepatan akhir benda atau si balok ya, sebelum si balok itu jatuh. Nah, berarti ada kecepatan akhir sebelum jatuh, sama ada kecepatan balok saat jatuh. Nah, kecepatan balok saat jatuh itu baru Vy atau V0y ya. Nah, nilainya sama dengan 0. Karena kecepatan benda ketika jatuh dari ketinggian maksimum. Oke, langkah pertama berarti kita di sini mau cari si Vt-nya ya. Kita kasih keterangan, tulisannya berarti cari Vt. Nah, di sini kita punya V0, terus ada S yang akan kita cari nanti. Nah, berarti kita kalau pakai konsep GLBB butuh percepatan ya, butuh si A. Nah, si A ini bisa kita cari dari konsep hukum Newton yang kedua, di mana sigma F itu sama dengan M dikali A. Nah, di sini kasih keterangan. Hukum 2 Newton. Tujuannya untuk mencari si A-nya. Karena kita mau pakai persamaan Vt kuadrat, V0 kuadrat, plus 2AS. Kenapa nggak pakai yang Vt voat atau yang S ya, sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat? Karena pertama, kalau mau pakai yang pertama, kita kan endingnya itu mau cari si S ya. Sedangkan persamaan yang pertama di GLBB itu nggak ada S-nya. Kalau yang kedua, ya kita bisalah cari A gitu dari si hukum Newton. Kalau yang ketiga, nah karena kita kan mau cari si Vt, sedangkan persamaan yang ketiga itu nggak ada Vt-nya. Oke, kita balik lagi ke hukum 2 Newton. Nah, di sini gayanya, karena ceritanya itu kan nggak ada lagi gaya yang mempengaruhi si balok gitu ya. Jadi cuma ada gaya gesek. Berarti kita si sigma F-nya itu pakai gaya gesek aja. Nah, balik lagi tadi, gaya gesek itu kan karena berlawanan arah, nah nanti nilainya itu pasti negatif. Berarti min Fg sama dengan M dikali A. Oke. Dimana tadi gaya gesek itu sama dengan mu dikali N ya. Nah, di sini mu-nya diketahui 0,1. Oke, tapi nanti aja deh kita masukin angkanya terakhir aja. Oke, di mana N? Nah, di sini kita amati di gambar ya. Kalau kita pakai konsep hukum Newton yang ke-1 ya, berarti sigma F sama dengan 0, artinya yang atas kurang bawah berarti N dikurang W itu sama dengan 0. N sama dengan W, di mana W itu kan M dikali G. Gitu. Nah, berarti kita bisa substitusi nilai N-nya jadi min mu dikali M dikali G sama dengan A. Sama dengan M dikali A. Dari sini kan ada yang bisa dicoret nih, si M-nya. Sehingga kita punya persamaan A itu sama dengan min mu dikali G. Terus kita substitusi deh si nilai A-nya ke persamaan yang Vt kuadrat. Berarti V0 kuadrat itu V kuadrat ditambah 2 kali min mu G dikali S. Oke, atau V kuadrat dikurang 2 mu G dikali S. Ini kan Vt kuadrat ya. Berarti kalau mau cari Vt, berarti Vt sama dengan akar V kuadrat dikurang 2 mu G dikali S. Oke, ini katanya Vt-nya. Terus, yang kedua udah ya, berarti yang ketiga. Nah, berarti keadaannya itu udah saat si balok itu jatuh gitu ya. Berarti kita di sini pakai konsep parabola langsung aja. Kita tinjau dari kedua sumbu, berarti yang pertama di sumbu X, tinjau arah sumbu X-nya ya. Di mana di gerak parabola tadi udah dijelasin untuk mencari nilai jaraknya, posisinya, berarti dari sini ke sini ya. Nah, itu berarti S atau X ya, sebenarnya bisa. Nah, berarti bisa pakai persamaan GLB, di mana S sama dengan V0
X dikali T. Oke, di sini. Nah, terus kita coba tinjau dulu arah sumbu Y, biar kita tahu nanti kita butuh apa aja sih, gitu. Nah, kita tinjau dulu arah sumbu Y, ya. Berarti pakai persamaan parabola, bisa pakai yang ini, sama ini. Yang ke-1, kedua, atau yang ketiga. Nah, karena tadi kita punya data ketinggian benda ya, ini kan punya X, 2H, terus H-nya, berarti ini H-nya itu sama dengan 2D. Sedangkan S atau X-nya itu sama dengan 2H. Kita punya ketinggian H, berarti kita bisa pakai persamaan yang ketiga nih untuk tinjau sumbu Y-nya. Nah, tadi persamaannya H sama dengan V0Y. Kalau tadi min ya, kenapa min kan karena dilempar ke atas gitu. Tapi di sini kan ceritanya jatuhnya ke bawah, berarti gravitasinya udah positif. Karena searah dengan pusat bumi. Berarti ini positif. Oh, sorry, V0Y dikali T plus setengah GT kuadrat. Nah, berarti kan di sini kita butuh si T ya. Nah, si T bisa kita cari dari ini, yang arah sumbu X-nya. Berarti T sama dengan S per V0X. Oke, berarti T sama dengan S-nya itu 2H per V0X-nya itu yang mana? Nah, V0X-nya itu adalah si VT ini. Ya, yang menyebabkan si balok ini jatuh, gitu, kecepatan saat balok jatuh. Berarti kita ganti jadi VT ya. Oke, kita lanjutin. Berarti T sama dengan 2H. Kita substitusi dari persamaan yang ke-1. Ini, si VT, dimasukin ke sini. Berarti akar V kuadrat min 2 mu GS. Nah, ini si T-nya. Sekarang kita substitusi ke persamaan ke-4. Oke. Oh, di persamaan keempat T-nya T kuadrat ya. Jadi boleh dong kita T-nya dikuadratin. Berarti T kuadrat sama dengan 2H kuadrat itu kan berarti 4H kuadrat per akar. Kalau dikuadratin kan jadi hilang akarnya. Jadi V kuadrat min 2 mu GS. Nah, sekarang kita substitusi nilai T-nya. Oke, sebentar. Ini mau dibenerin dulu. Kurang bawah ya penjelasannya, biar gak nabrak. Oke, udah dibenerin. Nah, berarti tinggal kita masukkan data-datanya. Tadi H itu sama dengan 2D kan? 2D. V0Y itu sama dengan V-nya, yaitu 0, dikali T, 0, ditambah setengah, dikali G. Tadi T-nya kita masukin, T-nya itu 4H kuadrat per V kuadrat min 2 mu GS. Oke, kita sederhanakan. Ada yang bisa dicoret gak di sini? Bisa ya? Di sini 4 dibagi 2, itu 2. Terus nanti 2 dibagi 2, itu 1. Nah, nanti persamaannya jadi D sama dengan G H kuadrat per V kuadrat min 2 mu GS. Oke, sampai sini kita kan mau cari si S-nya. Boleh dong pindah ruas ya. Jadi yang bawah ke atasin dulu biar gak pusing. Berarti nanti D dikali V kuadrat min 2 mu GS sama dengan GH kuadrat. Ini kita kali pelangi. Si D kali V kuadrat, D kali min 2 mu GS. Berarti DV kuadrat min 2D mu GS sama dengan GH kuadrat. Kita kan mau cari si S-nya. Berarti pindah ruas dulu. DV kuadrat, tukeran ya, dikurang GH kuadrat sama dengan 2D mu GS. Sebenarnya tadi juga bisa ya, nggak ditukar dulu, tapi nggak apa-apa deh biar positif. Berarti jadi DV kuadrat min GH kuadrat per. Nah, ini kita pisahkan dari si S. Set. Nah, berarti per 2D mu G sama dengan S. Ini deh isinya. Coba. Isinya itu DV kuadrat min GH kuadrat per 2 mu GD. Ada. Nah, yang B isinya. Ya, cuma ini beda posisinya aja, tapi intinya sama. Jadi isinya yang B untuk nomor 8 KSM Fisika tahun 2023. Oke, kita lanjutkan soal nomor 10.
Di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala ya. Di sini kita disuruh untuk mencari bahwa potongan ayat ini adalah ayat dalam surat apa dan ayat keberapa. Nah, kalau lihat dari pilihan gandanya jelas ini surat Yasin gitu ya. La syamsu yang bagi laha ang tudrikol qamaru wala lailu sabiqun nahar. Wa kullu fi falaki yasbahun. Nah, ini tuh ayat kalau nggak salah itu ayat 40 ya. Ayat 40. Nah, tapi kalau kalian misalkan nanti nggak hafal, it's okay. Nah, jadi kita tinggal analisis aja gitu, jawabannya apa gitu. Karena kebetulan di sini jawabannya beda semua. Oke, berkenaan ayat tersebut, jika ada sebuah mobil bergerak ke timur dengan kecepatan 60 km per jam, dan 5 detik kemudian ia bergerak ke utara dengan kecepatan 60 km per jam, maka percepatan rata-rata mobil tersebut adalah, oke, berarti di sini ya jelas kita pakai konsep percepatan rata-rata atau kinematika. Oke, kalau ada soal seperti itu enaknya kita gambar dulu atau analisis dulu ya arahnya. Katanya ada mobil, ya. Pertama si mobil itu bergerak ke arah timur. Timur itu kan ke kanan ya. Set. Nah, kecepatannya atau V awalnya itu sama dengan 60 km per jam. Terus setelah 5 detik, berarti selang waktu 5 detik, si mobil ini bergerak ke utara. Ke utara itu kan ke atas ya, dengan kecepatan yang sama. Berarti V2-nya sama dengan 60 km per jam. Oke, di mana ya persamaan dari percepatan rata-rata ya itu sama dengan selisih dari kecepatan atau delta V per selang waktu. Ya udah berarti tinggal dikurang nanti. Tapi di sini satuannya ingin dalam sistem MKS, meter dan sekon. Sedangkan di V1 dan V2 ini masih kilometer per jam. Berarti kita ubah dulu dong satuannya. Kita konversi 60 km itu berapa meter? Berarti tinggal dikali 1000, 1 jam berapa detik? 3600. Coret nolnya 2, berarti 60 kali 10, 600 dibagi 36, itu isinya 16,67 meter per sekon. Begitupun yang V2 ya, angkanya sama banget, berarti ini 16,67 meter per sekon. Sekarang tinggal kita hitung, dimasukin ke persamaan, berarti delta V itu sama dengan kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi dengan selang waktu. V akhirnya itu 16,67. Oh, ini katanya di pilihan gandanya itu mau dinyatakan dalam vektor satuan ya, diikuti dengan IJK. Nah, biasanya kalau J itu ada di sumbu Y, kalau I itu di sumbu X. Nah, ini kan di sumbu Y itu V1. Berarti nanti si V1 itu diikuti oleh vektor I dan V2 itu diikuti oleh vektor J. Oke, berarti ini V2 16,67J dikurang 16,67I. Nah, dua-duanya dibagi 5. Berarti tinggal dihitung deh. 16,67 dibagi 5 itu 3,34J dikurang 3,34I. Berarti ini isinya. Satuannya meter per sekon kuadrat. Udah deh. Berarti isinya yang adanya juga 3,4 ya, tapi mungkin maksudnya yang D ya, soalnya kan sama gitu, kecepatannya sama. Terus, ya udah berarti yang isinya yang D. Ini cuma beda komanya aja. Tapi kalaupun dibulatkan kan 3,34 itu berarti 3,3 ya. Tapi it's okay lah, berarti nomor 10 yang D. Oke, sekian.